Ya halo guys, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobiadan. Kali ini gue ada di Firman Motor, Jalan Kampung Kramat, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Sekarang gue mau review kondisi aja untuk unit yang ada di sini. Jadi kira-kira ada 2-3 unit yang akan kita review. Untuk update harganya, motornya masih seperti update harga sebelumnya. Jadi kalian langsung cek aja di channel gue yang belum nonton update di Firman Motor. Cek di channel gue yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian mau beli motor baru, jangan lupa cek juga di deskripsi Mapel Motor Lampung. Kalau kalian misalnya tertarik, kalian ngirim kita ongkos buat sana. Ya. Maksudnya kalian langsung aja komen di bawah dan juga komen di postingan komunitas kita, ada di gua tag di sana Mapel Motor Yamaha Lampung. Dan kalau misalnya kalian banyak yang tertarik, apalagi untuk nyari unit kayak Jupiter Z, Cashwheel gitu-gitu, di sana ready stock banget, bisa kredit dan pengiriman. Kalian langsung aja tulis komen di bawah. Kita langsung ke motor yang kita akan review kondisinya. Nah, langsung aja kita mulai dari bagian depan. Ini dia motor yang kita review kondisi pertama, Yamaha Aerox 155 Connected 2021, tipe Aerox Connected biasa, bukan Connected ABS ya. Dan ini livery yang lumayan favorit juga di pasaran ya. Ini yang hitam Dove campur hijau Tosca. Ini nama warnanya nanti gue tulis aja di bawah. Lupa nama liverynya. Tapi ini udah di custom jadi warna biru Dove, dan di sini juga biru Dove, sama di bagian bodi samping. Ini pakai decal gitu ya, semacam Scotland, cuman dia lebih rapet, lebih rapi juga. Dan ini kalau kalian pengen buka atau balikin ke warna aslinya bisa, tinggal dicopot aja. Oke, untuk bagian bodi-bodi ini masih sangat mulus sekali, masih bagus semua. Dan stripping aslinya juga masih terpasang di sini ya. Jadi aman banget kalau kalian mau copot bisa. Dan untuk bagian ban dia pakai bawaan pabrik masih IRC NR original 110/80 dengan 53P. Itu kayak batas kecepatan beban maksimum lah. Ini SCT 005F tipenya. Kondisi pemakaian bannya masih panjang banget sih, setahun 2 tahun masih bisa. Shockbreaker mirip sama punya gua, ada cover plastiknya di depan. Dan untuk bagian spakbor nggak ada lecet pemakaian, masih sangat mulus sekali. Dan lampu mikanya juga masih bening, sampai ke reflektornya juga semua masih bening, karena ini motor baru jalan setahun lebih dikit. Dan untuk body ini paling ada lecet pemakaian yang sangat tipis sekali, ini nggak terlalu kelihatan banget. Ini masih bagus banget untuk kondisi motor bekas ya. Nanti kita cek juga harganya berapa biar nyesuaiin gitu, apakah worth it dengan harga segini, kondisi kayak gini gitu. Oke, untuk plat dari Jakarta Timur, rekannya bulan September, kalengnya 2026. Jadi masih ada sampai 4 tahun lagi. Dan untuk bagian visor ini dikasih warna karbon gini, karbon putih. Ini visornya masih original juga. Nah, segitu bagian depan. Untuk DRL, lampu-lampu juga masih nyala. Kita cek tuh, masih bagus semua. Terus juga untuk motor ini udah dilengkapi dengan hazard. Jadi dia ada hazard di bagian saklarnya, bawaan asli pabrikan. Oke, untuk dari depan kayaknya segitu aja ya. Lampu nanti kita coba nyalain juga sambil sekalian nyalain mesinnya. Dan suspensi nggak ada yang bocor. Oke, kita langsung aja lanjut ke bagian stang. Ya, untuk bagian saklar kita mulai dari sebelah kiri. Di sini lihat nih, hand gripnya masih sangat bagus ya, nggak ada yang bercak-bercak, bersih semua. Bandungnya juga terpasang dengan rapi. Tombol-tombol masih kliknya enak banget, dan fontnya juga masih semua jelas, nggak ada yang pudar atau wash out. Tombol klakson di sini juga makin kecil ya dari versi sebelumnya. Oke, dan ini ada tombol menu di bagian kayak kalau di motor biasa itu buat high beam, ini pakai untuk menu. Dan semua masih lengkap semua. Tengah sini kita lihat nih, mikanya masih bening banget. Warna mikanya ini transparan ya. Kalau yang sebelumnya kan agak hitamnya, kayak ada bezel hitamnya gitu di pinggir. Kalau ini jadi transparan dan masih bersih semua. Bodi kasarnya juga masih sangat mulus. Dashboardnya ke bawah, ada stikernya juga ya, connected. Jadi udah bisa terhubung ke smartphone kalian untuk menampilkan notifikasi telepon, SMS ataupun info motor lainnya. Dan untuk bagian kanan ada hazard, electric starter, dan sayang ini tipe standar jadi tidak ada tombol start stop system di sini. Di bagian bawah masih pakai kunci konvensional untuk buka bagasi dan tangki bensin, cukup ke tengah, dan di sini sama joknya. Nah, ini tangkinya 5,5 liter, dan ini masih bagus, emang begini dia bawaan pabriknya. Oke, untuk bagian gas masih lumayan oke juga, ini enteng dan bersih. Pokoknya pemakaiannya ini kayaknya masih rendah. Coba langsung aja kita lihat odometernya. Sini instrumennya lengkap sekali. Hazardnya kita matiin dulu. Ada APP, baterai smartphone kita maksudnya kalau connect. Ada jam digital, RPM, bensin, dan juga ini informasinya diganti lewat tombol. Trip oil, trip V-belt ada semua. Ini kecerahan ya. Kalau kita tekan lama, 1, 2, 3.
Terus ada odometer masih 11.500 km. Dan kita lihat konsumsi average-nya di 33,4 km per liter. Kalau gua sih dapatnya di 48, 50. Ya ini kayaknya pemakainya emang dibetot-betot gasnya. Oke, kalau kita nyalain mesinnya. Nah, itu RPM-nya di kiri kanan. Ada high beam di sini, ada suhu dan juga cek engine. Tidak ada ABS karena ini motor yang tipe standar. Mungkin gitu aja untuk bagian speedometer. Kita lanjut ke bagian akomodasi. Oke, untuk bagian akomodasi kita lihat di bagian laci depan. Isinya ini nggak banyak perubahan sama yang versi 2017-2018. Sama ukurannya juga nggak bisa muat smartphone. Ya, smartphone itu nggak bisa masuk. Tapi kalau dilipat bisa. Lighternya masih pakai soket lighter biasa, nggak bisa pakai USB. Jadi kalau kalian mau ngecas smartphone harus beli lagi lighternya. Tapi ini keuntungannya kalau kalian pakai pompa elektrik kayak punya gue ya, kalian bisa langsung colok, nggak perlu. Kalau udah USB itu nggak bisa diapain lagi, jadi nggak bisa pakai pompa elektrik ataupun alat-alat yang soketnya lighter. Dan klikinya masih bagus ya, masih gampang, dan ini posisinya tuh lebih tebel untuk bagian pencetannya. Kalau yang versi kayak gua kan masih agak tipis ya, jadi nekennya tuh harus benar-benar ditekan. Kalau ini nggak usah. Oke, untuk bagian depan mungkin bisa dibuat nyimpen, kalau kayak gua sih kabel sama charger aja. Jadi kalau ngecas tinggal ditaruh. Kalau buat botol minum nggak bisa sama sekali, jadi kalian ngandelin bagasinya yang sangat besar. Kita langsung lihat aja. Ini dia. Bagasinya itu 25 liter yang lebih besar dari NMAX. Ini banyak orang yang belum tahu kadang ya. Kalau dibilang bagasinya gedean mana nih? Sama gitu. Padahal nggak, beda 2 liter. 2 liter itu lumayan. Kalau kalian bawa Tupperware 2 liter, itu bedanya kan banyak ya. Jadi kalau dibilang sama NMAX ini lebih gede, apalagi sama Vario gitu. Jelas Aerox 25 liter, ADV 28 yang 2000, yang 150, yang 160 itu 30 liter. Jadi bagasi yang paling gede di 150 cc ya ADV yang PCX yang terbaru. Baru setelah itu ada X-Max sekitar 50 liter kalau salah. Nggak nyampe. Intinya untuk akomodasi di sini bisa muat banyak barang, dan ada barcode juga di sini untuk konekin ke motor kalian atau bisa pakai nomor rangka. Oke, di bagian jok sama persis kerangkanya sama yang 2018 satu punya gue itu. Semua nggak ada perubahan, dan kondisinya kita lagi ngomongin kondisi ya. Ini dari karet-karetnya semua masih bagus nih, nggak ada yang robek. Tuh masih tebel semua, masih mulus. Terus juga bagian jok kita lihat nih, jahitannya juga masih bagus semua. Untuk motor bekas, kalau kalian beli motor ini dengan harga yang sangat terjangkau, misalnya turun 3-4 juta gitu, turun berapa, itu nggak kelihatan banget kalau ini motornya bekas. Jadi kalau kalian beli motor ini di firma motor gitu kan, nggak dibawa ke pulang kampung atau dibawa main ke teman gitu kan, nggak terlalu kelihatan kalau ini motornya bekas. Oke, bagian samping kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Karet-karet juga masih lumayan kencang. Penyakitnya ya masih ya kayak Aerox gua, terus NMAX, ada lagi yang pakai karet-karet apa lagi ya, Frigo apa Rexy gitu. Biasanya pada ngangkat gitu, satu ditekan nggak mau masuk lagi. Oke, kira-kira kayak gitu aja dari bagian akomodasi dan bagian samping. Ini bagian samping dulu ya. Ini bodi-bodinya lihat masih mulus semua, bodi hitamnya, bodi kasarnya itu warnanya juga masih pekat. Jadi nggak ada yang istilahnya lecet-lecet atau tergores gimana-gimana. Jadi masih bagus banget looks-nya. Shockbreaker sama modelnya sama yang 2018. Jadi tetap nggak pakai subtank untuk tipe standar. Tapi kalau yang 2018, 2017 sampai 2020 itu kan tipe S-nya nggak ada subtanknya ya. Kalau sekarang lengkap semua. Yang tipe tertinggi ada subtank, ABS, ada start-stop system. Nah, kalau yang ini biasa kopongan. Untuk knalpot covernya beda ya sama yang sebelumnya, lebih gemuk, dan ini masih bersih semua. Kerangkanya juga masih bersih sampai ke tutup radiator. Cover radiatornya ini masih bersih juga. Untuk mesin naik dikit ya, 155 cc tetap milimeter diameter sehernya itu 58, sekian. Tetap sama, cuman yang beda itu tenaganya jadi 15,4 horsepower dan torsinya 13,9 Nm, naik 0,1 Nm. Dan setelah gua main kirian itu bisa ngelewatin ini. Oke, jadi kalau mesin-mesin ini sharing aja sih. Kalau mesin-mesin intinya masih mulus. Kita coba nyalain juga mesinnya, kita dengerin suaranya. Tadi kan juga udah lihat ya nih. Nah,
masih bening banget, halus jernih dan nggak ada yang litik. Mirip suaranya Mio sama Vigo ya. Iya. Oke, kira-kira ciri khas suara Yamaha kayak gitu. Ini masih bersih semua, slidernya, rollernya, CVT-nya juga masih mulus banget karena masih 11.000 juga gitu. Jadi kira-kira baru servis kedua nih kalau di dealer ya. Dan kalau kalian mau beli motor ini bisa langsung ke Firman Motor. Kondisinya masih bagus banget. Untuk ban belakang dia pakai sama IRC SCT0055R dan kondisi pemakaian ini 2 tahun masih bisa. Bagian belakang spakbornya juga masih mulus, lampu sen sama model tempel, cuma lampu stop lampnya aja yang berubah dan LED. Jadi masih nyala semua. Bagian kanan kalian bisa lihat semua ya, masih bagus. Kira-kira gitu aja sih dari gua kondisinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri looks belakangnya ya kayak gimana nih. Kita juga liatin nih lampu-lampunya. Nah, semua. Oke, untuk Yamaha R155 connected standar ini langsung aja kita nanti tulis di bawah titel harganya lengkap ya. Jadi kalau kalian skip nggak kelihatan harganya berapa, jangan di skip, makanya biar tahu harganya motor ini. Dan untuk kondisi aman semua, surat lengkap dari Jakarta Timur, platnya SNK-nya bulan 9, pajak kalengnya sampai 2026, masih panjang. Oke, bagian belakang udah kelihatan semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga mampir ke Firman Motor. Alamatnya lengkap di deskripsi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk beli motor pakai nama Giovanni Tobia. Bye.